Dewa Perang Yesikai. Bab 671. Amerika Selatan, Hutan Hujan. Yesikai tidak tidur sepanjang hari dan malam, menatap peta hutan hujan. Sekarang semua orang berada dalam dilema. Di seberang sungai di sebelah kiri adalah semut tentara yang brutal, dan di sisi kanan sungai adalah wilayah gajah raksasa. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Jikian benar. Hutan hujan ini penuh dengan niat membunuh dan penyergapan dari semua sisi. Mundur bahkan lebih mustahil. Setidaknya Yesikai tidak akan berkompromi. Selain itu, apakah sesuatu terjadi di Yanjing atau apakah mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan masih belum diketahui. Yesikai selalu memikirkan mereka dari waktu ke waktu dan merasa khawatir. Apakah kamu sudah memutuskan apa yang harus dilakukan? Jikian melepas sepatunya dan berjalan ke dalam tenda sambil bertanya dengan ringan. Melihat Yesikai menatap peta, dia seolah tidak mendengar kata-katanya, juga tidak mengulanginya. Sebaliknya, dia duduk diam di sampingnya dan melihat peta. Ledakan. Tiba-tiba, Yesikai membanting peta itu hingga tertutup, dan tindakan ini membuat Jikian yang berdiri di sampingnya ketakutan. Saya sudah memikirkannya. Yesikai mengangkat kepalanya dan berkata ringan, suaranya sedikit serak. Menurut Miehun, Yesikai belum makan atau minum sepanjang hari dan pasti sangat lelah. Anda sudah memikirkan solusinya. Jikian sedikit terkejut setelah mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Kemasi barang bawaan Anda dan bersiap untuk berangkat. Yesikai melirik Jikian dan langsung memasukkan peta itu ke dalam cincin penyimpanan. Apa? Pergi. Kau tidak akan mencarinya lagi. Ketika Jikian mendengar keputusan itu, dia merasa tidak percaya, bukannya terkejut. Jikian tahu betapa pentingnya Suking Yu di hati Yesikai. Jika Yesikai menyerah karena kesulitan, dia tidak akan datang ke hutan hujan sejak awal. Apakah kamu tidak akan mencari buah kebangkitan? Jikian terus bertanya. Tentu saja tidak. Apa maksudmu? Kamu berkemas dan meninggalkan hutan hujan. Aku akan menyelinap ke hutan hujan sendirian untuk menemukan buah kebangkitan. Itu tidak mungkin. Jikian menolak langsung dengan suara dingin. Seperti yang diduga, orang ini masih suka menangani segala sesuatunya sendiri dan tidak mau membiarkan orang lain mengambil risiko bersamanya. Kau benar-benar gila. Tahukah kau betapa berbahayanya hutan hujan ini? Apakah kau pikir kau tidak bisa dihancurkan? Sebelum Yesikai bisa mengatakan apapun, Jikian memarahinya. Tenanglah dulu. Yesikai mengeluarkan sekaleng kopi dari cincin penyimpanannya dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Tenang saja, ini hanya candaan. Pokoknya, aku tidak akan menyetujui usulanmu. Jikian berkacak pinggang, tampak seolah tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Apakah kamu benar-benar bertekad seperti itu? Yesikai menduga Jikian akan menolak, tetapi dia tidak menyangka reaksinya begitu keras hingga tidak ada cara untuk membahas masalah tersebut. Ya, itu sangat menentukan. Aku tahu kamu ingin bangun, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Jikian berkata dengan tegas, meraih tangan Yesikai dan menarik cincin penyimpanan di jarinya dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Tangan Jikian sangat kuat dan gerakannya sangat brutal, seolah-olah dia ingin mencabut jari-jari Yesikai. Berikan aku cincin penyimpanan itu. Kau tidak boleh pergi. Jikian berkata sambil menyambarnya. Melepaskan. Yesikai menariknya dengan kuat, kakinya terpeleset, dan mereka berdua terjatuh ke tanah. Jikian menekan dadanya, tangannya masih menarik cincin penyimpanan Yesikai. Berikan aku cincin penyimpanan itu. Tidak. Bos, apa yang terjadi? Pada saat ini, pintu tirai tenda dibuka oleh Miehun, dan ada beberapa pergerakan di antara dua orang di dalam. Miehun datang untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tanpa diduga dia melihat dua orang sedang bertarung memperebutkan cincin penyimpanan di tanah. Yang lebih memalukan adalah bahwa posisi dan postur mereka saat ini tampak agak ambigu. Miehun tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia berdeham dua kali untuk menutupi rasa malunya lalu berbalik untuk pergi. Ahem, kalian lanjutkan saja. Telepon aku kalau sudah selesai. Tunggu, masuk. Yesikai berkata cepat, dan wajah cantik Jikian tiba-tiba memerah dari akar sampai dahi. Cepat turun. Yesikai berkata tanpa daya. Melihat ada orang luar yang hadir, Jikian memanjat dari dada Yesikai. Bos, apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Keduanya berbicara serempak, merasa agak canggung. Jikian segera memberitahu Yesikai apa yang sedang dipikirkannya.
Seperti yang diharapkan, Mihu juga tidak setuju. Bos, apa ini? Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendiri? Itu benar. Jikian juga menyetujuinya. Baiklah, dengarkan aku dulu. Yesike membuat gerakan, diam, agar mereka berdua sedikit tenang. Saya sudah memikirkannya. Dengan begitu banyak orang yang bertindak bersama-sama, akan sulit untuk melarikan diri jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan pasti akan ada korban yang tidak perlu. Yesike berkata dengan tenang, tetapi jika aku sendirian, aku bisa menyelinap ke hutan tempat gajah-gajah itu berada. Aku hanya perlu mengitari mereka dan berjalan sedikit lebih jauh untuk sampai di sana. Itu tidak akan berhasil. Terlalu berbahaya untuk sendirian, dan tidak ada yang akan menjagamu. Jikian berkata dengan wajah cemberut, menolak untuk menyetujui apapun. Dan terus terang saja, jika kamu meninggal, tidak akan ada seorang pun yang akan mengambil jenazahmu. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan mendapat masalah? Yesike menggoda. Bos, aku juga tidak setuju. Ini terlalu berisiko. Kurasa bahkan jika kau membiarkan adik iparmu mengambil keputusan, dia tidak akan setuju kau pergi sendiri. Diam. Yesike berteriak sambil melirik mereka berdua. Aku Hades, penghancur jiwa. Ikuti perintahku. Bawa para penjaga rahasia keluar dari hutan hujan segera dan tunggu aku di tempat berkumpul. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Yesike, Miehun tidak tahu harus berbuat apa. Aku bukan dari istana dunia bawah, jadi aku tidak harus menuruti perintahmu. Jikian menatapnya dengan dingin, dan Yesike menghela nafas, seolah-olah setiap wanita yang ditemuinya sangat keras kepala. Dia lebih memahami bahaya berjalan sendirian di hutan hujan daripada Jikian, tetapi jika mereka pergi bersama-sama, kemungkinan besar mereka akan ditemukan oleh binatang buas dan membawa bahaya. Terserah kamu. Yesike berkata demikian lalu berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, dia merasakan angin kencang di belakangnya. Sekilas dia melihat bayangan hitam mendekat ke lehernya. Yesike mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan orang yang menyerangnya adalah Jikian. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, gerakan kedua Jikian datang lagi. Ayo lagi, kamu gila. Yesike segera melawan. Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Karena polisi sedang melakukan penyelidikan di rumah sakit, Ghost untuk sementara menempatkan Su Qingyu di pangkalan. Tentu saja, peralatan medis dan staf perawat juga tiba di pangkalan. Pada saat ini, tidak hanya Biro Keamanan Nasional dan polisi yang mencari para pembunuh ini, tetapi Ghost juga mengirim orang untuk mencari Bos Sing. Sebenarnya, Ghost lebih ingin menangkap Bos Sing daripada polisi. Tuan Hantu, semua pengawal sudah dikerahkan. Oke, Ghost mengangguk. Pangkalan itu lebih aman daripada rumah sakit. Su Qingyu ditempatkan di rumah aman di pangkalan, yang terbuat dari paduan titanium dan baja tungsten dan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh peluru artileri. Beritahukan Nightmare dan minta dia untuk melindungi Ratu Dunia Bawah 24 jam sehari. Bab 672. Tuan, penyelidik kami telah melaporkan bahwa kasus tersebut telah diambil alih oleh Biro Keamanan Nasional. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia masuk ke kantor Ghost dan melapor kepadanya. Biro Keamanan Nasional, tampaknya mereka punya indera yang cukup tajam. Ghost menyentuh dagunya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tetapi karena mereka ingin menyelidiki, itu bukan hal yang buruk. Tuan, Biro Keamanan Nasional selalu menaruh dendam terhadap kita. Jika mereka ikut campur, saya khawatir penyelidikan kita akan terhambat. Tidak masalah. Beritahu mereka yang sedang menyelidiki untuk mundur dan kirim beberapa orang yang lebih pintar. Karena Biro Keamanan Nasional ingin memimpin kali ini, aku akan datang untuk ikut saja. Hantu tersenyum tipis. Baik, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Ngomong-ngomong, pergilah dan beritahu Wong jika dia bisa mendapatkan informasi tentang pembunuhnya dan berikan padaku, lanjut Ghost. Ya, Tuan. Itu sempurna. Mari kita lihat apakah senjata Biro Keamanan Nasional berfungsi dengan baik kali ini. Hantu tersenyum tipis. Karena Biro Keamanan Nasional ingin menyelidiki Bos Sing, mengapa tidak membantu mereka? Alasan mengapa penyelidikan Istana Dunia Bawah begitu efisien juga karena sifat khusus dari penyelidikan rahasia. Bersama para ahli seperti Wong, investigasi ini berjalan lebih cepat daripada Biro Keamanan Nasional. Namun, Ghost memutuskan untuk tidak melakukannya sendiri kali ini. Ngomong-ngomong, Bos Sing punya pembunuh wanita bernama Duji di bawah komandonya. Kamu harus selidiki orang ini.
Dia jelas dibunuh oleh Nightmare terakhir kali, jadi kenapa dia muncul lagi kali ini? Tiba-tiba, Nightmare teringat pembunuh wanita yang berpura-pura menjadi Phantom Fox, yang membuatnya sangat penasaran. Ya, Tuan, kata penjaga rahasia itu dan berbalik untuk pergi. Di sebuah villa di Yanjing. Penatua Ma, kudengar kau adalah tetua kedua dari keluarga Wang. Mengapa kau bersikap biasa-biasa saja hari ini? Bos Xing berkata kepada pria berjubah hitam di depannya, dengan nada sedikit sarkasme, tetapi lebih ke arah ketidaksenangan dan kemarahan. Saya diperintahkan untuk mendukungmu, bukan untuk membantumu menyelesaikan tugas. Lelaki berjubah hitam itu perlahan membuka tudung kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah tetua kedua dari keluarga Wang, Maang. Kamu gagal menyelesaikan misi. Apakah karena ketidakmampuanmu, atau kamu ingin menyalahkanku agar kamu bisa memberikan penjelasan kepada majikan? Maang bukanlah karung tinju. Dia adalah tetua kedua keluarga Wang dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Dia juga orang yang sangat tradisional. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing dengan sejarah 100 tahun. Itu adalah bangsawan yang memang pantas. Akan tetapi, pria bertopeng di depannya hanyalah seorang pemimpin pembunuh yang tidak diizinkan melihat cahaya matahari. Statusnya tidak setara dengannya. Anda, apa? Seorang bos yang licik ingin bertengkar denganku. Maang mencibir. Dia benar-benar meremehkan Bos Xing. Bos Xing mengepalkan tangannya erat-erat. Jika dia menyerang Maang, itu seperti menamparkan wajah keluarga Wang. Saya pikir sebaiknya Anda pikirkan bagaimana cara memberi penjelasan kepada atasan Anda. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Maang mengenakan kerudungnya dan berjalan keluar dari villa. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat ini, seorang wanita turun dari lantai 2. Dia adalah Ratu Racun yang diselamatkan oleh hantu. Pemilik. Pah. Sebelum Putri Racun bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan keras datang dan dia terjatuh ke tanah. Dasar sampah tak berguna. Beraninya kau kembali. Bos Xing berkata dengan dingin. Dia menggerakkan badannya, berjongkok, dan mencengkeram leher Ratu Racun dengan satu tangan. Guru, saya gagal. Batuk-batuk. Putri Racun dicekik oleh Bos Xing begitu keras hingga dia tidak dapat berbicara dan wajahnya berubah ungu. Rencana awal Bos Xing adalah membunuh hantu yang menjadi pemimpinnya terlebih dahulu, lalu mengirim pembunuh untuk membunuh Su Qingyu. Alhasil, Putri Racun terbongkar oleh hantu di awal, yang sungguh membuat Bos Xing kecewa. Limbah. Bos Xing membanting Ratu Racun ke tanah dan berbalik. Tuan, aku setia padamu. Kumohon, tolong beri aku kesempatan lagi. Putri Racun terjatuh ke tanah, terengah-engah. Setia. Bos Xing perlahan berjalan ke tengah dan duduk. Aku tahu kau setia. Kakakmu juga tewas secara tragis di tangan Istana Hades. Tentu saja aku percaya padamu. Namun, Bos Xing berhenti sejenak dan berkata dengan nada dingin, bawahan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar kesetiaan. Apa nilai Anda? Guru, tolong berilah aku kesempatan lagi. Duji berlutut di depan Bos Xing dan berkata dengan tegas. Baiklah, ingat, ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu gagal menyelesaikan misi, kamu tidak akan kembali. Setelah waktu yang lama, Bos Xing mengatakan ini dengan ringan. Amerika Selatan, hutan hujan. Sudah kubilang jangan datang, tapi kamu ngotot datang. Setelah beberapa perdebatan, Ye-Shikai dan Jiqian akhirnya mencapai kesepakatan. Ye-Shikai dapat terus masuk lebih dalam ke hutan hujan, tetapi Jiqian juga harus mengikutinya, sementara yang lain akan dipimpin keluar dari hutan hujan oleh Miehun. Kenapa aku tidak bisa datang? Apakah menurutmu aku menghalangimu? Jiqian bergumam. Ye-Shikai tampaknya terus mengeluh tentang masalah ini, yang membuat Jiqian sangat tidak puas. Kalau saja dia benar-benar membiarkannya memasuki hutan hujan sendirian, jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Tidak, bagaimana mungkin aku berani? Ye-Shikai mengambil parang dan memotong duri di depannya. Daerah ini adalah wilayah suku gajah, dan keduanya harus berhati-hati setiap saat. Ye-Shikai tidak menyangka gajah betina pemimpin akan membiarkan mereka pergi 2 kali. Kamu bilang, kalau di tengah-tengahnya tidak ada sungai, apakah semut tentara dan gajah akan bertemu? Ye-Shikai berkata sambil berjalan. Sungai di tengahnya lebar, mencapai 50 atau 60 meter. Sekalipun semut tentara berkumpul dan mencoba memaksa masuk, sejumlah besar dari mereka akan tenggelam. Namun, bagi gajah yang kuat dan kokoh,
sungai ini seperti kolam kecil, dan semudah berjalan di tanah datar. Tetapi bahkan seekor raksasa seperti gajah tidak akan berdaya jika berhadapan dengan semut tentara yang ada di mana-mana dan jumlahnya banyak. Ini pasti menjadi alasan mengapa gajah tidak berani menyeberangi sungai dengan mudah. Semut tentara dan gajah memiliki banyak kesamaan. Misalnya, mereka terus bermigrasi. Kedua, mereka berdua memiliki pemimpin. Jiqian berkata dengan ringan. Tunggu, apa yang kau katakan, ketua? Ye Shikai tiba-tiba berhenti di depan, dan Jiqian hampir menabraknya dari belakang. Semut tentara juga memiliki pemimpin. Ye Shikai berkata dengan heran. Omong kosong, tentu saja, pemimpin mereka adalah Ratu Semut, yang bertugas bertelur. Jiqian memutar matanya ke arah Ye Shikai. Pengetahuan semacam ini ada di buku pelajaran sekolah dasar. Lalu selama kita menangkap Ratu Semut, bisakah kita mengendalikan seluruh koloni semut? Ye Shikai melanjutkan. Jiqian bahkan lebih bingung kali ini dan menamparkan kepala Ye Shikai. Kamu bodoh. Ada begitu banyak semut prajurit di sekitar Ratu Semut. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Dan dengan begitu banyak semut yang berbaris, bagaimana kamu bisa tahu di mana Ratu Semut berada? Bab 673. Semut tentara, seperti semua semut, memiliki hierarki yang sangat jelas di dalamnya, seperti hierarki Eropa abad pertengahan, dan semua semut tentara menerapkan sistem ini tanpa ragu-ragu. Dalam evolusi biologis, cara berpikir semut tentara jelas tidak semaju cara berpikir manusia. Oleh karena itu, tidak ada pengkhianat di antara puluhan juta semut tentara. Hasilnya, efisiensi koloni semut tentara pun semakin kuat, bagaikan mesin negara berkekuatan tinggi. Tidak ada seorang pun yang tahu akibatnya jika Ratu Semut tertangkap, karena tidak ada seorang pun yang berani menangkap Ratu Semut, dan tidak pernah ada seorang pun yang berhasil. Bukankah ini jelas-jelas mengundang kematian? Jika gajah benar-benar berhadapan dengan semut tentara, mereka mungkin bukan tandingannya. Jadi, sungai ini tidak diragukan lagi merupakan penghalang alami yang sempurna. Selain itu, hutan hujan tropis ini hujan sepanjang tahun dan memiliki curah hujan yang melimpah. Sungai-sungai di sini tidak memiliki musim kemarau. Karena berada di daerah tropis, tidak ada periode beku. Sepanjang jalan, Jiqian terus-menerus memberi bimbingan kepada Ye Shikai dalam pengetahuan geografi sekolah menengah. Oke, mari kita lanjutkan. Ye Shikai mengeluh dalam hatinya bahwa Jiqian seharusnya benar-benar menjadi guru sekolah menengah. Ini adalah wilayah suku gajah. Meskipun mereka terlihat kikuk, mereka tetap sangat waspada. Kita hanya bisa menyelinap masuk. Sebelum Jiqian selesai berbicara, Ye Shikai berbalik dan menyerahkan sepotong pakaian padanya. Apa ini? Kenakan pakaian kamuflase. Ye Shikai juga mengeluarkan satu dari cincin penyimpanan dan memakainya pada dirinya sendiri. Ia tak pernah menyangka bahwa pakaian kamuflase penembak jitu itu kini digunakan untuk bertahan hidup dari binatang buas. Gajah penglihatannya kurang baik, tapi pasti ada binatang lain, jadi kita harus memakainya. Oke, 3 jam kemudian. Kita seharusnya melewati habitat suku gajah sekarang. Jiqian mengambil peta dan minum air untuk mengisi kembali kekuatannya. Maka, letaknya tidak boleh jauh dari tempat buah itu lahir. Ye Shikai berkata dengan penuh semangat. Saya khawatir masih ada jarak yang harus ditempuh, dan kita tidak tahu hal-hal aneh apa yang ada di tengah-tengahnya. Jiqian melihat sekeliling, lalu menatap senja di langit, dan mendesah, mari kita beristirahat di sini malam ini. Ye Shikai mengeluarkan sejumlah makanan, garam, MSG, dan air dari cincin penyimpanan, menaruhnya dalam panci kecil, memegangnya dengan kedua tangan, dan mengalirkan kekuatan internalnya. Seluruh panci itu perlahan-lahan digantung di udara. Setelah beberapa saat, air dalam panci mulai mendidih. Semenit kemudian, air dalam panci mulai mendidih. Makanan ini semuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Ye Shikai memasukkan mie dan bumbu-bumbu, dan perlahan-lahan menyesuaikan keluaran kekuatan internalnya. Air dalam panci itu perlahan-lahan menjadi tenang. Ye Shikai dengan lembut menutup panci itu. Dengan Wuma di rumah, dia tidak perlu memasak mie sendiri. Saat dia berada di pasukan khusus Longya, dia lebih banyak memakan buruan di alam liar, seperti ular, serangga, kelinci, del. Dari mana asal mie kuahnya? Aku ingat kamu tidak begitu suka makanan dingin, jadi aku memasak beberapa makanan matang untukmu. Ye Shikai menyerahkan semangkuk mie kepada Jiqian. Untuk mencegah serangan mendadak binatang buas di malam hari, dia tidak menyalakan api terbuka.
Kapur tohor dan air agak merepotkan dan tidak dapat memanaskan panci besi, jadi ia hanya menggunakan tenaga dalamnya untuk memanaskannya. Terima kasih. Jiqian mengambil semangkuk mie. Meskipun dibuat di alam liar, tampilannya sangat menggugah selera. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Jiqian berkata dengan ringan. Ada apa? Ye Shikai menggaruk kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa bos Xing itu bersikeras menahanmu? Aku ingat. Pertama kali aku berhubungan dengan bos Xing mungkin untuk menyelamatkan Shiki, tapi secara tidak langsung aku malah menyinggung perasaannya. Ye Shikai memikirkannya. Ketika pertama kali datang ke Yanjing, dia masih baru dan tidak mengenal banyak orang sama sekali. Perkenalannya dengan Luo Shiki bahkan lebih santai. Mereka bertemu saat mereka mabuk di sebuah bar. Sekarang pikirkanlah, jika dia tidak pergi ke bar itu pada waktu itu, apakah hal-hal yang terjadi kemudian tidak akan pernah terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tampaknya semua yang kulakukan secara tidak langsung menyinggung bos Xing, dan keadaan menjadi semakin membingungkan. Ye Shikai memikirkannya. Kasus Sun Long dan kasus Motman, bukankah semuanya terkait dengan bos Xing? Dan Ye Shikai menemui semuanya itu. Mungkinkah dia musuh bebuyutan bos Xing? Jika hanya karena kau telah menyelamatkan Luo Shiki, mengapa menurutmu dia akan terus-menerus bersekongkol melawanmu dan bahkan bersekutu dengan Zeus padahal dia jelas tahu bahwa kau bukanlah orang yang mudah untuk diganggu? Jiqian melanjutkan. Ada seseorang di belakang bos Xing. Ekspresi Ye Shikai sedikit berubah. Sebenarnya dia sudah mengetahuinya dari keterangan Ghost, hanya saja dia belum pernah menyelidiki siapa dalang di balik bos Xing. Lagi pula, bos Xing sendiri sulit ditangkap dan membuat Ghost pusing, belum lagi orang di belakangnya. Hantu itu seharusnya memberitahumu. Jiqian berkata dengan serius, daripada mengatakan bahwa kamu memprovokasi bos Xing, lebih baik mengatakan bahwa kamu memprovokasi dalang di balik bos Xing. Saya tidak ingat pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan terhadap manusia dan dewa. Ye Shikai bercanda. Memang, kecuali jika itu adalah perseteruan berdarah, tidak ada seorang pun yang akan terus-menerus menimbulkan masalah bagi Ye Shikai, terutama setelah mengetahui identitasnya sebagai Raja Dunia Bawah. Bahkan Zeus hanya berani melakukan beberapa gerakan kecil. Jadi, saya pikir kita harus menyelidikinya secara menyeluruh saat kita kembali ke Yanjing. Set. Tiba-tiba, Ye Shikai melemparkan Jiqian ke tanah dan memberi isyarat untuk diam. Ding ling ling. Ding ling ling. Dari waktu ke waktu, terdengar beberapa suara bel renyah di udara. Ini adalah alat alarm yang dipasang oleh Ye Shikai sebelumnya, untuk mencegah datangnya binatang buas di malam hari. Karena peralatan elektronik dan kamera tidak dapat digunakan di sini, metode yang agak kasar ini hanya dapat digunakan. Seekor binatang buas sedang mendekat. Ye Shikai berkata dengan lembut. Malam di hutan hujan tidak begitu tenang, banyak serangga berkicau, namun yang dapat menyentuh loncengnya pastilah serangga besar. Itu sebenarnya seekor singa. Ye Shikai merangkak mendekat dengan tenang. 50 meter jauhnya, seekor singa jantan perlahan mendekati posisi mereka. Hanya ada satu, jadi kita tidak perlu khawatir. Jiqian bergumam. Sekalipun benar apa yang dikatakan hantu itu, makhluk-makhluk di sini juga mempunyai kekuatan batin, dan seekor singa saja belum tentu dapat menandingi mereka berdua. Tunggu sebentar. Ye Shikai berkata dengan ringan. Sang singa ragu-ragu, seolah menunggu sesuatu. Haha, kita dalam masalah sekarang. Kata Ye Shikai tiba-tiba. Ada apa? Jiqian menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan melihat ada 7 atau 8 singa lagi dalam kegelapan, dan mereka tampak seperti satu kelompok. Kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika kita melawan sekarang. Wajah Jiqian tampak serius. Di sini, selain gajah dan semut tentara, singa berada di puncak rantai makanan. Kebanyakan orang akan mundur saat melihatnya, apalagi sekelompok singa. Bab 674. Kita harus memikirkan caranya. Ye Shikai melihat sekeliling dan melihat beberapa pohon di dekatnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyerah. Membandingkan memanjat pohon dengan kucing seperti memamerkan pedang di depan Guangdong. Itulah spesialisasi mereka. Melihat ke samping, ada sungai, yang juga tidak nyaman. Selain itu, ternyata singa juga bisa berenang. Aku yakin mereka sudah tahu kita ada di sini. Wajah Ye Shikai tampak serius. Kawanan singa itu perlahan mendekati mangsanya, dan beberapa di antaranya sudah berputar ke samping. Begitulah cara singa berburu, menyerang secara berkelompok.
Ye mengeluarkan pedang yang dibuat untuknya oleh hantu dari cincin penyimpanan, dan Jiqian mengeluarkan tongkatnya. Tiba-tiba seekor singa jantan mengaum ke arah langit. Suaranya begitu keras hingga bergema di hutan. Tunggu sebentar, kamu minggir dulu, aku akan membawa kawanan singa itu pergi. Ye melindungi Jiqian di belakangnya, tetapi dia mendorongnya. Aku belum membutuhkan perlindunganmu. Jiqian berkata dengan keras kepala. Yah, singa-singa itu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Ye menoleh untuk melihat kawanan singa itu, hanya melihat singa di depan memanjat lereng tanah kecil dan mengaum ke arah Ye. Mungkinkah ini sinyal pengisian kelompok singa? Sebelum Ye bisa bereaksi, seekor singa menerkam dari semak-semak di samping. Dalam sekejap, sasarannya adalah Jiqian di belakang Ye. Ledakan. Dinding es tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua, menghalangi serangan singa. Jantung Ye berdebar kencang. Suaranya menyakitkan. Tampaknya singa itu akan mengalami gegar otak. Menoleh ke belakang, dia melihat Jiqian memegang tongkat di tangan kanannya dan elemen air di tangan kirinya, dan sedang menggunakan energi elemen air untuk menggerakkan susunan cahaya bulan. Tiba-tiba, raungan lain terdengar, dan singa-singa di luar tembok es mulai melancarkan serangan besar-besaran, terus-menerus menghantam dinding es. Singa-singa ini bukan makhluk biasa. Mereka juga memiliki kekuatan internal di dalam tubuh mereka, jika tidak, mereka tidak akan mampu menembus dinding es. Jiqian menggunakan kekuatan internalnya untuk memperkuat formasi. Ini persis sama dengan analisis sebelumnya. Namun, kekuatan internal kelompok singa ini tampaknya telah melampaui harapan Jiqian. Retakan samar-samar muncul di dinding es. Aku akan melindungimu, kau duluan. Ye berkata pada Jiqian. Tidak, kamu duluan. Sialan, sekarang bukan saatnya untuk bersikap rendah hati. Pada saat ini, seekor singa tiba-tiba menghancurkan sudut dinding es dan menyerbu masuk dari celah. Ye mengambil pedang, melompat seperti harimau, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menusukkannya dengan keras ke punggung singa. Mengaum. Raungan keras bergema di angkasa, dan pedang tajam itu menembus punggung singa, tetapi tidak membunuhnya. Kalau itu hanya seekor binatang buas biasa, dia tidak akan mampu menahan serangan Ye, tapi singa di hutan hujan itu memiliki kekuatan batin, bahkan jika Ye mengambil tindakan, dia hanya bisa menyakitinya. Apalagi dilihat dari ukurannya, sekalipun dia menusuk titik vitalnya, akan sulit membunuh singa yang kuat ini. Orang itu benar-benar berwajah tebal. Ye mencabut pedangnya dengan kuat. Singa itu sangat kesakitan dan tentu saja menolak untuk menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya dengan kuat. Ye mencengkeram surai singa itu dengan satu tangan untuk mencegah tubuhnya terlempar. Cepatlah pergi. Ye berteriak keras pada Jiqian. Pada saat yang sama, beberapa singa bergegas masuk dari celah dan menerkam ke arah Ye. Brengsek. Ye memaksakan diri untuk meluruskan tubuhnya, sambil menunggangi punggung singa itu dengan kakinya. Dia mencengkeram surai singa itu dengan tangan kirinya agar tidak terjatuh, dan memegang pedang di tangan kanannya, mengayunkannya dengan ganas ke arah singa yang menyerbu. Desir. Pisau tajam itu membuat bekas berdarah pada muka singa lainnya, yang membuat singa itu marah. Ia menerkam ke arah Ye. Ye memanfaatkan kesempatan itu, menendangkan kakinya ke punggungnya, dan melompat ke udara. Kedua singa itu bertabrakan satu sama lain dan jatuh ke tanah. Ye mengeluarkan elemen api, mengedarkan kekuatan internalnya, dan tiba-tiba menyemburkan bola api, membuat singa-singa itu ketakutan sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Sesungguhnya, Ye bahkan dapat bertaruh bahwa singa-singa ini mungkin tidak pernah melihat api sejak mereka tumbuh dewasa, dan panas yang menyengat membuat singa-singa ini secara naluriah mundur. Mungkin mereka ahli dalam berburu binatang lain, tetapi mereka tampak sangat tidak dewasa ketika menghadapi metode manusia. Ayo mundur cepat. Ye tahu bahwa ini bukan tempat untuk tinggal lama, dan berkata kepada Jiqian. Begitu singa menyerang, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Oke. Jiqian tiba-tiba menarik kembali formasinya, dan dinding es langsung hancur berkeping-keping oleh belasan singa. Ye meraih pinggang ramping Jiqian, memegang elemen api di tangannya yang lain, dan dengan cepat mengaktifkan saraf dalam. Elemen api yang awalnya hanya sebesar telapak tangan, seketika berubah menjadi kobaran api yang tingginya lebih dari 10 kaki. Ye mengayunkannya dengan keras, dan api tiba-tiba menyala di depan mereka berdua, menghalangi rute serangan singa. Ayo mulai dari belakang. Ye meraih tangan Jiqian, dan mereka berdua berlari cepat ke belakang. Ho,
Ho, kita seharusnya aman sekarang. Keduanya bersembunyi di balik batu besar. Untungnya, mereka adalah para kultivator dengan kaki dan tungkai yang cepat, kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, mereka tidak berada di hutan sekarang, kalau tidak Yesike tidak akan berani mengaktifkan elemen api dengan begitu sombong yang mungkin menyebabkan kebakaran hutan. Kelompok singa ini pasti masih mencari kita. Yesike menjulurkan kepalanya untuk melihat. Meski mereka telah berlari sejauh 10 km, bagi kawanan singa itu, beberapa kilometer hanyalah sekejap mata. Ada kabar baik. Jikian tiba-tiba tertawa, setelah berlarian tadi, kita masuk lebih dalam ke hutan hujan. Itu berita baik. Yesike menarik napas dalam-dalam. Meskipun hutan hujan ini luas, namun telah lama terbagi menjadi beberapa wilayah oleh berbagai ras, sehingga sulit bagi mereka untuk maju. Kita seharusnya berada di tengah hutan hujan beberapa puluh mil ke depan. Buah kebangkitan seharusnya ada di sana. Tuhan memberkati saya, tolong biarkan saya menemukannya. Yesike menggenggam kedua tangannya. Su Qingyu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Baiklah, berhentilah berdoa dan mari kita lanjutkan saja. Kantor polisi. Kakting, senjata yang dipakai para pembunuh itu diimpor dari luar negeri, pelurunya juga asli buatan pabrik. Jadi menurut saya para pembunuh itu mungkin ada kaitannya dengan pihak asing. Seorang petugas polisi di sebelah Zhang Ting menganalisis sambil memegang beberapa foto. Dengan begitu banyak senjata impor, siapa pihak lainnya? Zhang Ting menatap foto-foto itu dengan ekspresi serius. Ada lebih dari selusin senjata impor di tempat kejadian. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ting melihat jumlah yang begitu besar sejak ia bergabung dengan kepolisian. Saudari Ting, dengan begitu banyak senjata, ini jelas merupakan kasus besar. Sudah biasa bagi Biro Keamanan Nasional untuk mengambil alih. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan penyelidikan? Omong kosong, tentu saja aku harus memeriksanya, dan aku harus mencari tahu sebelum mereka. Zhang Ting membanting meja dan berteriak. Bab 675. Kalau begitu, mari kita lihat sebentar. Polisi itu menghela nafas setelah mendengar ini. Zhang Ting adalah cabai pedas di seluruh kepolisian, dan dia bertekad untuk memenangkan kasus ini. Silakan lanjutkan. Zhang Ting berkata dengan tegas. Mungkin dia benar-benar tidak mengetahui kerumitan di balik kasus ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Song Tian memasang wajah muram dan melirik orang-orang di ruangan itu. Kedatangan Song Tian yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan mereka, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengemasi dokumen. Ahem, halo, Direktur Song. Zhang Ting melihat perubahannya. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba berubah menjadi terong beku, bagaikan tikus yang mencuri makanan dan tiba-tiba ditemukan oleh kucing. Apa yang sedang kamu lakukan? Song Tian berkata dengan dingin, lalu tatapannya langsung tertuju pada Zhang Ting. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang akan kamu selidiki? Selidiki. Selidiki kasusnya. Zhang Ting bergegas keluar untuk menyelesaikan masalah, tetapi siapa Song Tian? Bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Dia perlahan berjalan ke meja dan mengambil laporan kasus penembakan di rumah sakit di tangannya. Jantung Zhang Ting berdebar kencang. Oh, sudah berakhir. Zhang Ting, kalian benar-benar mampu. Song Tian menatap Zhang Ting dengan dingin, kamu benar-benar berani menyelidiki secara diam-diam. Apa pendapatmu tentang perintahku? Ahem, Direktur Song, masalah ini adalah tanggung jawabku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Akulah yang akan menyelidikinya. Zhang Ting berjalan keluar dan berdiri di hadapan semua orang, tampak seolah-olah dia siap untuk mengorbankan dirinya secara heroik. Aku tahu kaulah pelakunya. Direktur Song menghela napas dan meletakkan berkas itu kembali ke atas meja. Hanya kau yang berani mengabaikan perintah atasanmu. Kalau begitu, direktur tidak akan menghukumku. Ketika Zhang Ting mendengar Song Tian mengatakan ini, dia berpikir ada titik balik dan segera berkata sambil tersenyum. Haha, tidak ada hukuman, itu hanya angan-angan. Song Tian membanting meja dan meraung keras. Semua orang terkejut sekaligus, terutama Zhang Ting yang mengira Song Tian akan membiarkannya pergi. Zhang Ting, aku lihat kamu masih ingin kembali ke tim polisi lalu lintas, kan? Baiklah, aku akan menelepon Lao He sekarang dan memintanya untuk memindahkanmu kembali besok. Tidak, Direktur Song, sebaiknya kau membunuhku dengan pisau. Zhang Ting tiba-tiba menjadi cemas.
Setelah dia mengatakan ini, bahkan Song Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Memang, ketika Zhang Ting menjadi polisi, dia secara khusus memilih pekerjaan yang berbahaya. Dia pernah bertugas di polisi kriminal, polisi khusus, dan regu kejahatan serius. Anda tidak ingin kembali menjadi polisi lalu lintas. Saya tidak mau. Zhang Ting memegang lengan Song Tian dengan kedua tangannya, dan wajahnya bergetar seperti mainan kerincingan. Lain kali kalau kejadian seperti ini terulang lagi, aku akan menendangmu. Song Tian berkata dengan dingin, dan akhirnya membiarkan Zhang Ting pergi. Menimbang bahwa Zhang Ting bersemangat bekerja kali ini dan tidak mengalami kerugian, Song Tian membiarkannya saja. Bagus sekali, terima kasih Direktur Song. Zhang Ting berseru kegirangan saat mendengar ini. Tunggu dulu, hukuman mati tidak bisa dihindari, dan kejahatan hidup juga tidak bisa dihindari. Song Tian berkata dengan dingin, lalu mengangkat satu jari. Mengingat ketidakpatuhanmu terhadap atasanmu kali ini, kamu akan diskors selama seminggu, dan kamu harus menulis kritik diri secara tertulis. Besok taruh di mejaku. Apa kamu mendengarkanku? Wajah Zhang Ting yang tadinya bersemangat, tiba-tiba memucat setelah mendengar ini. Dia bergumam, jika mereka diskors selama seminggu, mereka benar-benar tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kasusnya. Apa katamu? Mata Song Tian terbelalak. Zhang Ting segera mengubah ucapannya, tidak, aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya melakukan apa yang kamu minta. Semuanya bubar. Song Tian melirik semua orang dan berkata dengan ringan. Ya, Yanjing, Hotel Zuxi. Ini adalah salah satu hotel paling mewah di Yanjing. Semua tamu yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkemuka di Yanjing. Dan hari ini, seorang tamu istimewa datang ke hotel ini. Di ruang konferensi VIP yang megah, Chen Ruoya duduk di tengah, menatap wanita bercadar hitam di depannya. Reputasi sebagai pembunuh nomor satu Yanjing memang pantas. Chen Ruoya menjentikkan jarinya, dan pelayan di sampingnya bergegas maju dan menuangkan anggur merah ke dalam gelas di depan wanita berkerudung hitam itu. Nona Chen, Anda tidak perlu menyanjung saya. Apakah Anda orang yang tidak praktis? Wanita berkerudung hitam itu berkata dengan dingin. Haha, kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik kali ini. Jangan khawatir tentang hadiahnya. Aku akan segera membayarmu. Chen Ruoya berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku selalu bekerja sendiri sebelumnya dan tidak pernah mendapat bantuan dari orang lain. Namun, aku tidak menyangka Nona Chen akan memanggil pembunuh lain untuk bekerja sama denganku. Suara dingin datang dari balik kerudung wanita berpakaian hitam, menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya, memberikan orang-orang tekanan besar yang tak terlihat. Jujur saja, kepala keluarga sangat puas dengan tindakan ini. Kami melakukan ini untuk berjaga-jaga. Mohon maaf. Chen Ruoya menjawab sambil tersenyum. Oh, lupakan saja. Saya mengambil uang dan membantu orang terbebas dari bencana. Saya pembunuh profesional, jadi wajar saja saya tidak perlu bertanya tentang hal-hal di balik semua ini. Sekarang setelah pekerjaan ini selesai, saya tidak akan melanjutkannya. Wanita berkerudung hitam itu perlahan berdiri, seolah ingin pergi. Silakan tunggu sebentar. Tepat saat wanita berkerudung hitam itu meletakkan tangannya di gagang pintu, suara Chen Ruoya terdengar di belakangnya. Ada apa, Nona Chen? Apakah ada hal lain? Wanita berkerudung hitam itu menoleh dan berkata dengan ringan. Sebenarnya, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Chen Ruoya berkata sambil tersenyum, dan meminta dua pelayan di sampingnya untuk menghibur wanita berkerudung hitam itu dengan baik. Nona Chen, apakah ada hal lain yang bisa saya katakan? Wanita berkerudung hitam itu bertanya dengan dingin. Nona Su masih koma dan bisa bangun kapan saja. Kepala keluarga punya tugas baru untukmu dan aku harap kau bisa menerimanya. Chen Ruoya berkata dengan ringan. Misi baru, mungkinkah? Wanita bercadar hitam itu mengulurkan tangan gioknya yang indah dan membelai lehernya dengan lembut. Kamu orang yang pintar. Chen Ruoya tersenyum sedikit. Hadiahnya sama seperti sebelumnya. Aku rasa kamu tidak akan menolaknya. Bagaimana jika saya benar-benar ingin menolak? Wanita bercadar hitam itu mengalihkan pembicaraan dan berkata, saya tidak bermaksud menerima misi ini. Nona Chen, silakan cari orang lain. Chen Ruoya tidak pernah menyangka bahwa wanita bercadar hitam akan menolak begitu saja tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk menegur. Ini sedikit membingungkan. Haha, kamu seharusnya tahu siapa suami Nona Su.
Pada saat ini, Chen Ruoya tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Mengenai identitas dan kemampuannya, saya pikir Anda telah melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Jika ada yang memberitahu Tuan Ye siapa pembunuh yang membunuh Nona Su, coba tebak apa yang akan dia lakukan. Chen Ruoya tersenyum dengan belati tersembunyi di hatinya. Nada mengancam dalam kata-katanya kuat dan implikasinya jelas. Jika wanita bercadar hitam itu tidak bekerja sama, maka Chen Ruoya akan memberitahu Ye Sikai siapa pembunuh yang membunuh Su Qingyu. Dengan cara ini, wanita bercadar hitam akan diburu oleh Istana Dunia Bawah. Haha, kalau Tuan Ye tahu kalau kepala keluarga di belakangmu yang memerintahkanku melakukan ini, menurutmu apa yang akan dipikirkan Tuan Ye? Bersambung.